Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Faik Azim Arfiansyah dari kelas M02 mata kuliah pengantar bioteknologi dengan NIM 215080101111039. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Apa sih DNA itu? DNA atau deoksiribonukleik asid adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada jasad keturunannya. Informasi genetik disusun dalam bentuk kodon yang berupa 3 pasang nukleotida dan menentukan bentuk, struktur, maupun fisiologi suatu jasad. Peran utama dari DNA sendiri adalah membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA juga merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom. DNA terdiri atas 2 untai yang berpilin membentuk struktur heliks ganda. Masing-masing untai terdiri dari rangka dan basa nitrogen yang berinteraksi dengan untai DNA lain pada heliks. Kedua untai pada heliks ganda DNA disatukan oleh ikatan hidrogen antara basa-basa yang terdapat pada kedua untai tersebut. 4 basa yang ditemukan pada DNA adalah berupa purin dan pirimidin. Untuk kelompok purin terdiri dari adenin yang ditandai dengan warna kuning dan guanin yang ditandai dengan warna merah. Dan untuk kelompok pirimidin yang terdiri dari timin yang ditandai dengan warna hijau dan sitosin yang ditandai dengan warna orange. Purin dan pirimidin akan selalu berikatan satu sama lain. Adenin akan selalu berikatan dengan timin, sedangkan guanin akan selalu berikatan dengan sitosin. Nukleotida adalah nukleosida yang bersenyawa dengan gugus fosfat dan membentuk senyawa organik. Nukleotida memiliki perannya tersendiri, yaitu sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau kita sebut DNA biasanya, dan asam ribonukleat atau yang biasa kita sebut RNA. Nukleotida tersebut akan membentuk rantai panjang yang disebut dengan polinukleotida yang saling berhubungan pada bagian basa nitrogennya. Nah, di sekitar saya telah ada beberapa gambar mengenai struktur dari nukleotida. Yang pertama adalah gambar nukleotida monofosfat, yaitu satu sisi pasangan basa diwakilkan oleh basa nitrogen. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah sini. Kemudian gambar kedua adalah gambar 4 nukleotida yang membentuk 2 pasangan basa, yaitu pasangan adenin dengan timin yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. Kemudian pasangan adenin dan timin bisa dilihat di gambar ini pada bagian atas. Sedangkan pada bagian bawah adalah pasangan guanin dengan sitosin yang dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Kemudian satu monomer nukleotida ini akan terhubung dengan nukleotida lainnya pada bagian gugus gula dan fosfatnya masing-masing, yang pada akhirnya akan membentuk 2 struktur utin ganda seperti gambar yang teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Nah, pada gambar ini yang berwarna kuning, hijau, dan biru adalah nukleosida yang nantinya akan berkaitan dengan 1, 2, atau bahkan 3 gugus fosfat dan membentuk unsur-unsur struktural pada nukleotida.
Suatu nukleotida yang memiliki hanya satu gus fosfat disebut nukleosida monofosfat, seperti yang bisa kita lihat pada gambar bagian yang berwarna merah. Kemudian ada penambahan gugus fosfat kedua disebut nukleosida difosfat, dan penambahan gugus fosfat ketiga disebut nukleosida trifosfat. Dan untuk gambar yang berwarna biru di sini adalah 5 basa nukleotida kelompok purin dan pirimidin. Seperti yang tadi saya sebutkan, kelompok purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pada kelompok pirimidin terdiri dari sitosin, urasil, dan juga timin. Satu nukleotida DNA tersusun dari 3 subunit, yaitu sebuah gula pentosa yang terdiri dari gula deoksiribosa dan satu gugus fosfat dan basa nitrogen yang terdiri dari 4 jenis, yaitu adenin yang biasa ditandai dengan simbol huruf A, kemudian guanin yang biasa ditandai dengan simbol huruf G, kemudian sitosin yang biasa ditandai dengan simbol huruf S, dan yang terakhir adalah timin yang biasa ditandai dengan simbol huruf T. Setelah membahas nukleotida, sekarang kita beralih ke nukleosida. Nukleosida merupakan sebutan untuk nukleotida namun tanpa adanya gugus fosfat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa dalam nukleosida hanya terdapat gula pentosa, yang dimana gula pentosa tersebut berupa gula deoksiribosa dan basa nitrogen saja. Nukleosida adalah kerangka dasar dari terbentuknya AMP atau adenosina monofosfat, kemudian ADP atau adenosina difosfat, dan ATP atau adenosina trifosfat. Proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energi kimia ini terjadi di dalam mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau proses respirasi. Asam nukleat terbentuk oleh molekul nukleotida dengan membentuk ikatan fosfodiester, di mana gugus 5 fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3 hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan kovalen pada asam nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gula pentosa yang linear, dengan basa nitrogen heterosiklik sebagai interval cabangnya. Semua ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada ujung 5 dan pada ujung 3. Berdasarkan konversi rantai single, asam nukleat selalu digambarkan dengan ujung 5 di sebelah kiri dan ujung 3 di sebelah kanan. Bisa dilihat di gambar, ujung 5 bergerak ke arah ujung 3 dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Basa nitrogen adalah salah satu penyusun DNA yang sangat penting, karena jika ada satu kecacatan saja pada basa nitrogen, maka DNA tidak dapat terbentuk sempurna. Seperti yang sudah saya sering sebutkan sebelumnya, terdapat 2 kelompok basa nitrogen, yaitu kelompok purin yang terdiri dari adenin dan guanin, dan satu lagi adalah kelompok pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. Karena purin dan pirimidin selalu berpasang-pasangan, maka ada yang bertugas sebagai media penyatu purin dan pirimidin, yaitu ikatan hidrogen. Adenin akan selalu berpasangan dengan timin yang dihubungkan dengan ikatan hidrogen rangkap 2.
sedangkan guanin akan selalu berpasangan dengan sitosin yang dihubungkan dengan ikatan hidrogen rangkap 3. Ada beberapa macam DNA yang masih sering dijumpai keberadaannya karena tidak terlalu langka. Macam-macamnya ada 4, yaitu yang pertama adalah aDNA, yaitu bentuk dari bDNA yang telah mengalami dehidrasi dan mengubah cincin gula deoksiribosa. Yang kedua ada bentuk bDNA, yaitu DNA yang selama ini kita ketahui dan DNA yang paling melimpah dalam satu tubuh makhluk hidup. Yang ketiga ada zDNA, yaitu perubahan bentuk dari bDNA yang diakibatkan karena kondisi garam yang terlalu tinggi atau kelembapan yang terlalu rendah. Dan yang terakhir ada cDNA, yaitu DNA yang terbentuk pada kelembapan relatif 66% dan dipengaruhi oleh ion Mg2+ dan Li+. Nah, setelah banyak membahas tentang DNA, waktunya kita beralih ke pembahasan tentang RNA. RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Jika dibandingkan dengan DNA, RNA ini memiliki rantai tunggal tidak berpilin dan jauh lebih pendek karena RNA adalah hasil transkripsi dari suatu fragmen DNA. Kemudian struktur RNA ini tidak jauh berbeda dengan struktur milik DNA. Struktur RNA terdiri dari gula pentosa, kemudian gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nukleotida RNA terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Jenis gula pentosa pada RNA ini adalah gula ribosa, yaitu gula yang masih memiliki gugus hidroksil atau OH. Tidak seperti gula pentosa pada DNA, yaitu gula deoksiribosa atau gula yang telah kehilangan gugus hidroksilnya atau OH. Kemudian basa nitrogen dari RNA juga tidak jauh berbeda dengan DNA. Basa nitrogen pada RNA juga dibagi menjadi purin dan pirimidin. Kelompok purin pada DNA dan RNA adalah sama persis, namun pada pirimidin RNA terdiri dari sitosin dan urasil, bukan sitosin dan timin. Seperti halnya DNA, RNA juga memiliki beberapa macam, dibagi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Macam-macam RNA dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada rRNA atau ribosomal RNA. Memiliki struktur yang panjang dan stabil dan berfungsi sebagai penyusun ribosom dan pengatur dalam sintesis protein. Kemudian macam RNA yang kedua ada mRNA atau messenger RNA. Memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil. Berfungsi untuk menyampaikan informasi genetik yang mengarahkan sintesis protein. Kemudian macam RNA yang terakhir yaitu transfer RNA atau tRNA. Memiliki struktur yang paling kecil di antara yang lainnya, berfungsi sebagai pembaca asam amino yang dibutuhkan dengan melekat pada messenger RNA lalu mengantarnya ke ribosom. Nah, setelah banyak membahas tentang DNA dan RNA, pasti teman-teman semua memiliki pikiran tentang apa saja sih perbedaan dari keduanya. Mari kita bahas perbedaan dari RNA dan DNA. Dilihat dari 6 faktor. Yang pertama ada dari rantai polinukleotidanya. Pada DNA, rantai polinukleotida adalah panjang, heliks ganda, dan berpilin.
Sedangkan rantai polinukleotida pada RNA adalah pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah pada letak dari keduanya. Letak DNA hanya dapat ditemukan pada inti sel, sedangkan letak RNA terdapat pada 3 bagian, yaitu pada inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Kemudian perbedaan ketiga adalah pada gula pentosanya. Pada DNA, gula pentosanya adalah gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA, gula pentosanya adalah gula ribosa. Perbedaan dari keduanya ada pada atau tidaknya gugus hidroksil atau OH. Kemudian perbedaan keempat ada dari basa nitrogennya. Pada DNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan pada RNA, basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Untuk perbedaan kelima ada pada kadarnya. Kadar DNA ini lebih stabil karena DNA tidak terpengaruh oleh aktivitas sintesis protein. Sedangkan untuk kadar RNA dapat berubah-ubah karena terpengaruh oleh aktivitas sintesis protein. Dan untuk perbedaan yang terakhir ada dari fungsinya. Untuk fungsi DNA adalah sebagai informasi genetik jangka panjang dan menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel dan organisme baru. Sedangkan RNA berfungsi untuk mentransfer kode genetik dari inti ribosom untuk membuat protein atau sintesis protein. Nah, setelah membahas DNA, RNA, serta perbedaannya, sekarang kita beralih ke dogma sentral. Dogma sentral adalah perubahan sumber informasi berupa urutan DNA menjadi urutan RNA oleh enzim RNA polimerase yang disebut dengan proses transkripsi. Kemudian RNA dari inti sel akan keluar menuju sitoplasma yang kemudian informasinya diubah menjadi protein oleh ribosom atau disebut dengan proses translasi. Dogma sentral sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama ada replikasi DNA, yang kedua ada transkripsi, dan yang ketiga ada translasi. Pada tahap dogma sentral yang pertama yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA diawali dengan helikase memisahkan ikatan ganda DNA. Kemudian protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal. Kemudian leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Yang keempat, lagging strand dibentuk sepotong-sepotong. Kemudian primase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. Dan yang kelima atau yang terakhir, RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Masuk dalam tahap kedua dari dogma sentral yaitu transkripsi. Transkripsi sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada inisiasi atau permulaan. Pada tahap ini RNA polimerase menempel pada daerah pangkal transkripsi atau yang biasa disebut dengan daerah promoter untuk memulai terjadinya transkripsi. Kemudian RNA polimerase berkaitan dengan kumpulan protein yang ada sampai pada akhirnya membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya RNA polimerase membuka untaian DNA yang double helix. Kemudian masuk pada tahap kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Pada tahap elongasi, transkripsi yang terjadi adalah setelah rantai DNA yang double helix terbuka,
Selanjutnya, RNA polimerase menyusun untaian nukleotida RNA yang sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, yaitu dari arah 5 ke arah 3 sampai terjadi elongasi atau pemanjangan RNA. Selanjutnya, setelah terjadi pemanjangan RNA, maka akan membentuk pasangan basa, yaitu antara pasangan adenin dengan urasil. Kemudian masuk pada tahap ketiga, yaitu tahap terminasi atau pengakhiran. Pada tahap terminasi ini sebagai bagian dari proses transkripsi yang terjadi, yaitu proses terminasi berlangsung pada daerah terminator, yang mana daerah terminator ini mempunyai susunan DNA yang memiliki fungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Maka dari itu proses ini disebut pengakhiran. Kemudian masuk dalam tahap ketiga dari dogma sentral, yaitu translasi. Dibagi juga menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama adalah inisiasi atau permulaan. Ujung mRNA yang telah keluar dari inti sel berikatan dengan ribosom unit kecil dengan bantuan enzim dan GTP, atau biasa disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi ini yaitu AUG yang berfungsi untuk memberikan sinyal dalam memulai proses translasi. Kemudian tRNA dengan antikodon UAC yang membawa asam amino metionin menempel pada kodon inisiasi AUG. Kemudian masuk dalam tahap kedua, yaitu elongasi atau pemanjangan. mRNA yang membawa kodon diartikan satu persatu oleh asam amino, yang mana asam amino berikutnya akan ditambahkan dari asam amino pertama atau metionin secara bertahap. Kemudian metionin ini akan segera dilepas dari ribosom sehingga tRNA dapat kembali ke sitoplasma untuk melaksanakan fungsinya kembali. Selanjutnya tRNA akan kembali datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA yang selanjutnya atau kodon mRNA yang lainnya. Kemudian masing-masing dari asam amino tersebut akan digabungkan oleh tRNA, sehingga gabungan asam amino tersebut akan membentuk suatu rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA ini dapat ditemukan pada ribosom subunit besar yang memiliki fungsi juga sebagai enzim untuk membentuk ikatan peptida yang berfungsi untuk menyambungkan polipeptida dari setiap asam amino. Dan masuk pada tahap yang terakhir, yaitu tahap ketiga atau tahap terminasi atau tahap pengakhiran, yaitu ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UAA, UAG atau UGA melekat pada ribosom, maka proses translasi telah berakhir. Karena polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom, sehingga akan terjadi pelepasan subunit ribosom, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Protein yang sudah disintesis selanjutnya akan mengalami proses post translasi atau setelah translasi, yang mana pada tahap ini protein mampu berikatan dengan karbohidrat atau bisa dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang DNA dan RNA. Semoga membantu. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.